Perempuan kelas 2A Bandung dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung secara sinergis telah terjalin sejak lama. Di antaranya adalah bimbingan rohani berupa penerapan terapeutik community, yakni refleksi spiritual bagi pecandu sabu yang rutin dilaksanakan oleh Ibu Nirna Yayah Daryati, penyuluh agama Islam fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Peran penyuluh agama dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama di Lapas Perempuan kelas 2 Bandung di antaranya adalah adanya peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah warga binaan sebagai usaha kami dalam rangka mengantarkan mereka menuju manusia yang bermanfaat dan maslahat di dunia dan di akhirat, serta sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan di bidang agama yang menjadi landasan moral, spiritual, dan etik pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Kegiatan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan meliputi 4 unsur kegiatan. Yang pertama, persiapan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Yang keempat, layanan konsultasi agama dan pembangunan. Seorang penyuluh agama sebagai karir, tugas, dan jabatannya dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang lainnya. Lapas Perempuan kelas 2A Kota Bandung sebagai salah satu jenis kelompok sasaran bimbingan dan penyuluhan bagi penyuluh agama telah terjalin sejak lama antara Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Maka dari itu, peran penting dari seorang penyuluh agama dibutuhkan untuk melakukan kegiatan bimbingan rohani bagi warga binaan. Lapas Perempuan kelas 2A Kota Bandung memiliki warga binaan sebanyak 404 orang. Dari 404 orang tersebut sebanyak 298 warga binaan kasus narkoba. Dari kasus narkoba ada 30 warga binaan adalah pecandu sabu. Refleksi merupakan satu proses menciptakan dan mengklarifikasi terhadap suatu makna yang diambil dari pengalaman seseorang, baik pengalaman itu saat ini, masa lalu, ataupun yang sedang berlangsung, yang berkaitan dengan dirinya sendiri, ataupun yang berkaitan di mana individu itu berada. Refleksi memiliki 3 komponen. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, perubahan sikap. Aktivitas refleksi pembelajaran yang dilakukan di LPP kelas 2A Bandung yaitu dengan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana seorang penyuluh mampu menstimulan kepada warga binaan agar mampu mengeluarkan pendapatnya, mampu mengeluarkan pengalamannya berbasis lisan maupun tulisan yang disediakan oleh penyuluh dengan poin-poin pertanyaan yang kemudian dinarasikan dalam sebuah lembar kertas yang disediakan. Tahapan yang kedua, bagaimana seorang penyuluh agama untuk mampu memotivasi agar ingatan kesadaran warga binaan terhadap pengalaman masa lalunya tentang sholat yang ia lakukan, baik dari aspek yang ia senangi maupun aspek yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah bagaimana seorang penyuluh agama itu membantu warga binaan agar mampu menciptakan perspektif baru tentang pengalaman dirinya dalam melakukan perilaku yang lebih baik dan kesiapan
untuk membentuk komitmen melakukan sholat pada periode berikutnya. Aktivitas refleksi yang dilakukan di LPP kelas 2 Bandung terkait tentang materi pembelajaran sholat ada 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Salah satu dampak dari pandemi ini adalah terhadap proses pembelajaran, yang pada akhirnya sistem pembelajaran di masa pandemi dibutuhkan inovasi dengan melakukan kegiatan tatap muka jarak jauh melalui virtual dan tatap muka terbatas. Dalam kegiatan pendahuluan, penyuluh mengkondisikan jaga jarak aman antara penyuluh dengan warga binaan kurang lebih 1 meter intervalnya. Kemudian penyuluh tetap menggunakan masker meskipun sudah diswab 30 menit menjelang kegiatan penyuluhan. Adapun warga binaan boleh memakai masker, boleh tidak, karena seluruh warga binaan telah di screening sebelumnya secara bertahap oleh LPP kelas 2A Kota Bandung. Berikutnya adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, aktivitas refleksi pembelajaran diawali pemutaran serangkaian musik, membuka dengan salam dan mukadimah, yang dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan secara lisan dan tulisan terkait materi yang lalu. Kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup, menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian membagikan instrumen tertulis di kegiatan dengan membagikan pointer pertanyaan yang akan dinarasikan oleh warga binaan kepada kertas yang telah disediakan, kemudian membaca dan menjawab butir pertanyaan yang disiapkan oleh penyuluh. Aktivitas refleksi dalam pembelajaran harus dilakukan secara kontinu dan bertahap, agar tidak hanya pintar mengerjakan soal pembelajaran, namun mampu menyelesaikan permasalahannya ketika berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi aktivitas refleksi pembelajaran secara kognitif agar warga binaan mampu mengingatkan kembali materi pembelajaran dan mampu meningkatkan pengetahuan dirinya. Secara afektif, bagaimana warga binaan berani mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka terhadap pengalaman hidupnya agar ingin merubah hidup yang lebih baik. Secara psikomotor, bagaimana warga binaan bisa mulai belajar secara konsisten untuk melaksanakan kegiatan sholat wajib yang dilakukan setiap hari dengan menambah kegiatan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Demikian aktivitas refleksi pembelajaran materi sholat pada Pecandu Sabu di LPP kelas 2A Kota Bandung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kalapas kita, Ibu PH tadi menyediakan sarana dan prasarana selama kegiatan rehab. Dan pembimbing saya Bimroh Bu Mirna Jaya Dayati selama kita rehab, membimbing kita keagamaan dan masukan-masukan yang sangat baik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah dengan adanya program harmoni kinerja antara Kementerian Agama Kota Bandung dengan Lapas Perempuan kelas 2A Kota Bandung dengan adanya peran penyuluh agama Islam dalam proses rehabilitasi melalui bimbingan rohani keagamaan untuk mewujudkan Kota Bandung yang unggul, Bandung unggul, Bandung agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat kepada Nairna Yaya Daryati sebagai penyuluh teladan tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan mengikuti seleksi penyuluh teladan tingkat nasional. Ini merupakan wujud kolaborasi yang hebat antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua dalam mewujudkan Jabar juara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.